Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lanjutan dari operasi pengulangan kemarin ya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang operasi pengulangan dengan menggunakan while ya. Pada hari ini kita akan menjelaskan dan belajar memahami bentuk ya dari for atau bentuknya itu untuk akhir untuk. Sebenarnya fungsi dari dua ini sama ya, dua-duanya fungsinya itu untuk mengulang ya. Tapi yang membuat beda itu adalah format penggunaan program. Jadi kalau while kemarin itu punya format sendiri ya, kali ini for juga itu akan menggunakan format sendiri dan format for itu tidak bisa disamakan dengan format while. Kalau format for nanti kita samakan dengan while, itu berarti nanti akan error biasanya. Itu juga sebaliknya, kalau kita menggunakan format for untuk while, itu nanti akan error. Oke, ya kita lanjut. Nah, memahami bentuk ya untuk akhir untuk. Gimana bentuk untuk akhir untuk ini juga digunakan untuk menangani pengulangan dalam sebuah program. Jadi ya untuk awal sampai dengan akhir ya, ini untuk format di dalam penyusunan suatu program ya. Jadi untuk nilai awal sampai dengan akhir ya. Nah, kemudian pernyataan satu bla 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 bla, pernyataan kedua dan endingnya diakhiri. Oke, bentuk tersebut ya melakukan pengulangan terhadap pernyataan satu dan pernyataan hingga pernyataan dua yang dimulai pada variabel bernilai awal hingga variabel bernilai tidak lebih dari akhir. Oke, pada si bentuk tersebut dapat ditranslasikan dengan menggunakan for, di mana bentuk for ya itu mempunyai format sebagai berikut. Jadi ini adalah bentuk dari fungsi for ya. Nah, kita lihat di sini for ya, dalam kurung ada variabel di sini awal ini adalah untuk nilai awal dari variabel. Variabel sama dengan awal ya. Di sini nilai variabel awal. Nilai awalnya itu berapa? Biasanya kalau nilai awal ini bisa bernilai 0 atau bernilai lebih dari 0 ya. Tergantung nanti jenis programnya yang kita ingin seperti apa. Oke. Yang kedua, ada variabel bernilai awal, ada variabel kurang dari akhir. Jadi di sini variabelnya sama ya. Cuma di sini variabel bernilai awal, di sini variabel bernilai akhir. Jadi contohnya kalau di sini variabel awal 0 dan variabel kurang dari akhir, akhirnya itu kita tentukan. Anggap saja 10. Berarti nanti nilainya dia kurang dari, kalau ini kita menggunakan kurang dari sama dengan, berarti nilai variabel paling akhir adalah 10. Oke ya. Selanjutnya di sini ada variabel lagi. Tapi di sini itu ada variabel plus langkah. Jadi nilai variabel awal ya, kemudian ditambahkan satu langkah, itu akan menjadi nilai variabel berikutnya. Atau bisa kita sebut dengan di sini itu dengan variabel sama dengan variabel plus satu seperti itu. Nah, di dalam bentuk for itu ada seperti ini ya. Ada buka kurung tutup kurung, di dalamnya itu ada pernyataan. Nah, pernyataan ini yang kita ulang-ulang sampai nilai dari variabel itu sama dengan atau kurang dari sama dengan nilai akhir. Tentunya seperti itu. Kalau kita melihat bentuk dengan flowchart itu sama dengan while kemarin ya. Nah, ketika di sini ada suatu nilai variabel, kita anggap saja di sini nilai variabel i ya. Variabel i itu bernilai anggap saja awal ya. Coba kita anggap ya nilai variabel awal itu adalah sama dengan 0. Oke. Nilai 0 masuk ke sini ya. I ya. I di sini itu adalah sama dengan 0. Kemudian masuk di sini. I kurang dari value. Value anggap aja kita kasih nilai 5. Oke. Nilai I di sini adalah 0. Apakah I kurang dari value atau kurang dari 5? Jawabannya benar, iya.
Kalau iya, langkahnya masuk ke sini, yaitu menampilkan. Tampilkan ini, yang masukkan tampilkan itu adalah ini, mengeksekusi pernyataan 1 dan pernyataan 2. Ya. Setelah mengeksekusi, ya, mengeksekusi ini, ya, dia naik ke atas. Naik ke atas, di mana di sini ada I plus plus atau sama dengan I plus 1. Ya, oke. Nilai awal di sini tadi I 0, ya kan? Dia ke sini berarti I di sini sama dengan 0. Oke, dia masuk ke sini. I plus 1. Berarti I yang tadinya 0 dijumlahkan dengan 1 akhirnya menjadi 1. I yang masuk ke sini lagi berarti I nilainya 1. Oke. Di sini dicek lagi. Apakah I kurang dari value? Kalau value-nya 5 berarti jawabannya iya. Tampilkan lagi mengeksekusi ini. Kemudian balik lagi ke sini, ya. I sama dengan 1. Balik ke sini, I yang tadinya 1 di plus 1 berarti 1 plus 1 sama dengan I selanjutnya adalah 2. Begitu terus sampai nilai value itu, anggap saja I itu 5. Kalau I bernilai 5, ya, I sama dengan 5, berarti di sini apakah I kurang dari 5? Jawabannya kan pasti tidak, karena nilai value-nya kita kasihkan 5, berarti dia tidak benar, ya. Langsung masuk ke sini dan selesai. Nah, selesai ini itu yang dimaksudkan adalah dia keluar dari perputaran ini, dia keluar dari yang namanya looping, ya. Nah, bisa saja nanti setelah looping ini ada program tambahan yang lain, itu bisa saja seperti itu. Nah, kalau kita lihat secara sekilas itu memang sama seperti while, dengan cara kerja program juga sama, bentuk flowchartnya juga sama, logikanya juga sama. Yang membedakan itu cuma bentuk dari program yang digunakan aja, strukturnya ini. Oke ya, kita lanjut. Nah, di sini ya, penggunaan dilakukan untuk mengeksekusi sebuah program, ya, yang membutuhkan pengulangan berkali-kali hingga mencapai parameter yang telah ditetapkan. Oke, ini contohnya ya, ini tadi yang sudah saya jelaskan di depan ya, dimana di depan tadi ada variabel, kemudian nilai awal, ya, kemudian variabel kurang dari sama dengan atau kurang dari akhir, ya, kemudian di sini ada variabel ditambah langkah atau variabel plus 1. Oke, kalau di sini format for itu seperti ini, ya. Jadi variabel kita anggap saja I, ya, I ini suatu variabel, nilai awal dari I itu adalah 0, I kurang dari 5, dan I plus plus. Nah, dari program ini nanti akan menjalankan statement 1 dan statement 2. Oke, untuk flowchartnya ini, ya, ini sama seperti yang depan tadi, ya. Ini yang sudah saya jelaskan untuk proses dia loopingnya. Jadi I bernilai 1, E bernilai 0 dulu, kemudian masuk ke sini, ya, kemudian di sini diproses. Jika iya dia ke sini, ya, kemudian kembali ke sini lagi, ya, dengan nilai I sama dengan I plus 1, kemudian masuk ke sini lagi, ya, diproses ini lagi, kemudian menampilkan ini, menampilkan itu ini, ya, statementnya, kemudian balik lagi ke sini, I plus 1 lagi, yang I sebelumnya 1 di plus 1 menjadi I bernilai 2, sampai dengan nilai I itu tidak kurang dari value atau tidak kurang dari ini. Nah, kalau nilainya itu tidak kurang dari ini berarti statementnya ya no, berarti selesai keluar dari looping, keluar dari pengulangan ini. Ya, kalau kita contohkan dengan program, ya. Oke. Di sini ada program sederhana, ya.
Jadi di sini dia hanya untuk mengulang saja dan menampilkan tulisan belajar bahasa C. Nempel. Dia keluarnya seperti ini. Belajar bahasa pemrograman C. Belajar sampai berapa kali ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ini berawal dari I bernilai 0 ya. I bernilai 0, I bernilai 1, I bernilai 2, I bernilai 3, dan I bernilai 4. Kenapa kok hanya sampai I bernilai 4? Karena di sini adalah nilai I kurang dari 5. Berarti kalau I di sini nanti bernilai 5, berarti dia kan sudah tidak memenuhi syarat, berarti dia keluar di sini dan selesai. Nah, untuk mengetahui ya nilai I ya atau nilai I di dalam I bernilai apa saja ya, I yang nilainya berapa yang mengeksekusi program ini, itu bisa kita tambahkan seperti ini. Jadi kita tambahkan persen D saja di sini ya. Nah, persen D ini untuk mengetahui nilai I nya saja. Oh sorry, ya, kita compile cara ini. Nah, oke. Tampilan sebelumnya ya, ini sebelum kita menambahkan persen D ya, persen D, I ya, I ya, I ini ya, itu tampilannya dia seperti ini. Nah, agar kita mudah memahami ya bagaimana berapa nilai itu untuk meloopingnya, itu seperti ini. Jadi kita masukkan saja persen D, I ya, nanti dia akan keluar. Jadi ketika I bernilai 1 dia looping, I bernilai 0 looping, I bernilai 2 dia looping, I bernilai 3 juga looping, dan sampai yang terakhir itu I bernilai 4 dia looping. Ketika I bernilai 5 dia tidak akan looping mencetak ini, dia akan langsung keluar dari program. Nah, ini contoh simpelnya. Oke ya, kita lanjut. Nah, sama seperti while kemarin ya, jadi fungsinya itu bisa plus plus atau juga min min. Yang membedakan min itu adalah kalau dia dikurangi, kalau plus plus itu pasti ditambah ya. Ini saya mohon maaf, ini ada kesalahan ya, ini harusnya bukan 0 tapi I awal itu dia bernilai 5 ya, ini salah, ini nilai awal itu bernilai 5. Oke. Untuk formatnya, untuk format dengan menggunakan for I min min itu sama seperti plus plus ya, tapi biasanya nilai variabel awal dia itu lebih besar daripada nilai variabel akhir ya. Kalau di sini nilai variabel dari I awal itu sama dengan 5, dimana target I variabel akhir itu dia bernilai 0 ya, nilai 0 ini. Kemudian I min min. Oke. I awal ya, I awal yang masuk di sini itu bernilai 5. Oke. Oh, ini juga salah, ini saya mohon maaf. Ini harusnya bukan 5 ya. Ini harusnya 0. Nah, ini harusnya 0. Mohon maaf. Oke. Ya. I awal itu bernilai 5 ya. Selanjutnya dicek di sini, apakah I lebih dari 0? Karena I 5 ya, dia pasti lebih dari 0. Kemudian dia masuk ke iya. Kemudian memproses ini. Gimana proses ini? Itu adalah untuk mengolah statement ya, statement 1 dan 2. Kemudian dia masuk ke sini, nilai yang I5 ya. Karena di sini min min berarti I sama dengan min 1. I sama dengan I min 1. Kalau di sini awalnya nilai 5, berarti 5 min 1, berarti I selanjutnya yang di sini ada bernilai 4. Dan selanjutnya ya sampai I bernilai 0. Kalau I bernilai 0 ya, dia pasti I apakah lebih dari 0? Jawabannya kan pasti tidak. Berarti dia artinya ke sini ya, 0 dan selesai. Nah, kalau kita contohkan dengan menggunakan program ya, program sederhana lainnya.
Kita compile, hasilnya sama ya. Cuma agar untuk mengetahui hasil yang dia min ya, dari hitungannya dari 5 4 3 2 1 kita bisa menambahkan di sini ya, persentage koma i. Nah, kalau ini lebih kelihatan ya. Jadi dia mulai dari i bernilai 5 dia looping, i bernilai 4 dia looping, i bernilai 3 dia looping, i bernilai 2 dia looping, dan i bernilai 1 juga dia looping. Sampai kapan? Ya sampai ini ya. Sampai nilai variabel ya itu tidak lebih dari nilai akhir. Kalau di sini bernilai 0 berarti kan 0 itu tidak lebih dari 0, maka dia akan keluar. Oke ya. Kita lanjut. Nah, di sini membuat algoritma ya untuk menghitung faktorial ya dengan menggunakan bentuk for. Di mana suatu faktorial itu didefinisikan sebagai berikut ya. Ini bentuk dari faktorialnya ya. Ini bentuk dari faktorialnya ya. Seperti ini. Nah, contohnya itu seperti ini. Ya. 2 faktorial itu seperti ini ya. Hasilnya seperti ini. Kalau 3 faktorial itu seperti ini, hasilnya seperti ini. Dan ketika 4 faktorial ya, itu hasilnya adalah seperti ini. Nah, di sini ada programnya. Oke. Kita langsung coba saja ya. Kita compile, kita running ya. Oke, yang awal kita masukkan nilai faktorial. Mau saja kita masukkan nilai faktorialnya 3. Nah, hasilnya nilai dari faktorial 3 itu adalah 6. Oke, kita lihat ya. Tahu ya, untuk mengetahui atau melakukan ini ya, sampean harus mengerti dahulu ya bagaimana faktorial itu bekerjanya. Kalau sampean tidak mengetahuinya ya nanti akan susah sekali untuk mengaplikasikan ke dalam bentuk programnya ya. Nah, jadi kalau seperti ini untuk faktorial anggap saja 4 ya. Berarti untuk faktorial 4 itu hasil dari 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Oke. 4 dikali 3 12, 12 dikali 2 24, 24 kali 1 berarti 1. Nah, ini adalah logika dasarnya. Nah, kalau sampean sudah mengetahui ini, nanti baru sampean bisa mengimplementasikan ke sini. Nah, di sini ada integer ya, ada integer INN, bil, dan juga hasil. Yang pertama yang dimasukkan adalah nilai n. Oke, hasil langsung sama dengan 1 karena ini nanti hanya untuk fungsi plusnya saja ya. Jadi hasil pengalinya. Jadi kalau kita lihat semuanya ya di logikanya ya, itu selalu ada faktor pengali ya, faktor pengali 1. Nah, ini nanti yang kita ambilkan ya, untuk menilai awalnya. Oke. Di sini bilangan ya, bilangan ini kurang dari n ya. Kalau n kita masukkannya 2 berarti nilai bilangan nilai bilangan sama dengan n. Mohon maaf. Oke, berarti kalau nilai n kita masukkan 2 berarti bilangan ini sama dengan 2. Nah, kemudian bilangan lebih dari 1 ya, kemudian bilangan min. Berarti dia hanya memproses sebanyak 2 kali hasil dikali bilangan. Berarti yang pertama itu hasil sama dengan hasil 1 dikali dengan bilangan awalnya itu 2, berarti 2 kali 1. Kita lihat di sini. Di sini cuma 2 kali 1 sama dengan 2. Untuk looping selanjutnya bilangan bernilai 1 karena di sini bilangan min. Yang bilangan tadi 2 kemudian dikurangi 1 menjadi 1, bilangan sama dengan 1.
Bilang apakah bilangan lebih besar dari nilai 1? Jawabannya kan tidak, pasti dia langsung keluar. Begitu juga ketika kita masukkan faktorialnya itu bernilai 3, berarti nilai bilangan awal di sini ya, n bernilai 3, berarti nilai bil itu sama dengan 3. Dia masuk ke sini ya. 3 dikali 3 dikali berapa? Dikali sini. 3 dikali 1. Karena nilai mohon maaf. Hasil ya. Hasil itu nilai hasil dikali nilai bil. Berarti nilai bilnya itu yang pertama itu 3 ya kan? Berarti 3 dikali 1. Berarti hasilnya tetap 3 kalau B. Nah, begitu juga selanjutnya ya. Bilangan di sini sudah bernilai berapa? 2. Nah, berarti itu hasilnya nanti hasil 2 dikali 1. Nah, karena 3 dikali 1 dan 2 dikali 1 itu sama dengan 3 dikali 2, maka bisa langsung dirumuskan bahwa hasilnya nanti adalah 3 kali 2. 3 kali 2 itu sama dengan 6. Ini baru keluar ketika nilai bil tidak lebih dari 1. Oke ya, kita lanjut. Nih, di sini ada contoh lagi ya, dimana Amir menabung sebesar 5 juta ya, dan di setiap tahunnya Amir itu mendapatkan bunga sebesar 7% ya. Bagaimana kita membuat program untuk menampilkan nilai saldo Amir ya dari tahun pertama hingga tahun depan? Oke, kita coba programnya ya. Di sini ada pokok di sini kita anggap sebagai tabungan sebesar 5 juta. Nah, di sini sudah pokoknya itu bernilai 5 juta. Bunga dan juga tahun. Oke. Bunga itu adalah pokok dikali 7/100. Karena apa? Karena dia suku bunganya 7% atau 7/100 dikali pokoknya 5 juta. Oke. For tahun ke-1 ya. For tahun ke-1 ya. Di sini ada tahun kurang dari 10 kemudian tahun plus. Oke. Nah, sistem ini nanti akan berulang terus ya. Dia akan mengeksekusi bunganya itu per bulannya itu berapa ya. Karena di sini dia ada bunga di mana pokok dikali 7/100 ya kan. Kemudian yang kita tampilkan itu di sini ada 3. Jadi ada persen D itu untuk tahun, ada persen D untuk pokok dan juga persen D untuk bunga. Untuk yang terakhir di sini ada pokoknya. Ini kan kalau kita melihat pokoknya itu kan berarti pokok itu sama dengan ditambah bunga untuk saldo akhir. Berarti pokoknya nanti itu ditambah dari hasil bunga ini. Oke, kalau kita running hasilnya nanti akan seperti ini. Nah, tahun ya, ada tahun. Di sini ada pokoknya, di sini ada bunganya. Nah, hasil di tahun kedua ini adalah penjumlahan dari pokok ditambah bunga pada tahun pertama. Nah, pokok dan bunga tahun pertama itu akan menjadi pokok tahun kedua. Nah, pokok di tahun ketiga itu sama dengan pokok tahun kedua ditambah dengan bunga tahun kedua. Dan begitu seterusnya sampai dengan tahun ke-10 di mana saldo Amir akhirnya itu mencapai ini 6.400. Oh, mohon maaf, ini bunganya, sorry maaf. Saldo akhir dalam 10 tahun Amir itu adalah 9.192.294 rupiah dengan bunga di tahun 10 itu adalah 643.460.
Jadi permasalahan seperti ini tuh bisa kita selesaikan dengan menggunakan program ini. Jadi kalau sampai punya masalah, hal yang harus dilakukan pertama adalah mencari logikanya, di mana logika itu difungsikan untuk mengetahui atau mencari bagaimana untuk menyelesaikan masalah itu. Ketika sudah ketemu, Anda bisa masuk ke algoritma ya. Algoritma itu di mana langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut. Ketika logika dan juga algoritma sampai sudah terbentuk, maka dari logika dan algoritma tersebut bisa sampai implementasikan ke dalam sebuah program. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, kalau di sini ini hanya contoh saja ya. Ini contoh untuk menampilkan deret bilangan antara 1 sampai 25 atau 1 sampai dengan n ya. Nilai ini terserah kita ya. Yang nilainya tidak habis jika dibagi 5. Jadi kita akan menampilkan nilai 1 dari sampai 25 itu di mana nilai yang kita tampilkan itu tidak habis dibagi 5. Contohnya kalau 19 itu kan tidak habis dibagi 5. Tapi kalau 20 itu habis dibagi 5. 25 juga habis dibagi 5. 15 juga habis dibagi 5. Ya. Nah, ini contoh programnya seperti ini. Ya, kalau kita coba ya. Kita compile. Nah ini ya, ini dia menampilkan 1, 2, 3, 4, 5-nya tidak ditampilkan karena apa? Karena dia habis dibagi 5. Nah kita lihat di sini ya, bilangan ya tidak sama dengan 0. Nah bilangan itu tidak habis ya dibagi 5 atau tidak sama dengan 0. Nah, nanti itu yang tidak akan ditampilkan, yang ditampilkan itu adalah bilangan. Ini di sini kita menggunakan dua buah fungsi ya. Jadi di dalam for itu bisa sampai sisipkan juga fungsi if ya, decision. Jika A, jika B, jika apa ya, bisa sampai seperti itu. Ya. Jadi bisa saja nanti ada for di dalam for, ada if di dalam for, dan juga bisa juga ada for di dalam if. Itu nanti tergantung kebutuhan dari sampean sendiri ya, bagaimana mengeksekusi programnya dan juga bagaimana algoritmanya untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut. Nah di sini ya, dia tidak akan menampilkan suatu bilangan ketika bilangan tersebut habis dibagi 5. Contohnya seperti ini, 1 sampai 25 itu dia tidak akan menampilkan nilai 25, 20, 15, 10 dan juga 5. Tapi bagaimana kalau nilainya ini kita rubah lebih ya? Saja 500, bisa nggak kita? Kita coba. Oke. Nah, kita lihat ya, bilangan yang habis dibagi 5 dia tidak akan ditampilkan. Nah, itu mudahnya program. Jadi kalau kita menghitung secara kalkulator itu pasti lama sekali ya. Kalau suruh menampilkan nilai deret 1 sampai 500 yang tidak habis dibagi 5 itu kita akan kelamaan ya. Tapi kalau menggunakan program hanya saja ini hanya berapa milisecond ya, kita compile selesai. Nah, di sini nah, dia hanya membutuhkan waktu 0,02402 second ya, untuk mengeksekusi ini. Nah, jadi kalau kita sudah mengetahui bagaimana membuat program itu akan memudahkan kita. Oke, ini contoh saja ya. Soalnya untuk for itu memang lebih banyak contoh-contohnya ya, dan juga penggunaannya. Kita lanjut. Nah, di sini ini contoh ya. Bilangan prima adalah suatu bilangan bulat yang hanya habis dibagi dengan 1 atau dirinya sendiri ya. Bagaimana kita membuat suatu program untuk menentukan bilangan tersebut itu termasuk bilangan prima atau bukan. Nah, untuk membuat suatu program ini sampean harus tahu dulu ya, secara logikanya itu bagaimana. Ada suatu bilangan ya, yang hanya habis dibagi dengan 1 atau bilangan tersebut habis dibagi dengan dirinya sendiri. Nah, itu harus tahu. Kalau sampean
tidak tahu logikanya seperti apa, algoritmanya seperti apa, sampean tidak akan bisa membuat suatu program seperti ini. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, program ini dibangun berdasarkan logika dan juga algoritma sampean. Ya, langsung saja kita coba ya. Nanti mungkin sampean juga bisa mencoba-coba program yang ada di sini ya, untuk menambah pengetahuan sampean ya. Oke, kita masukkan bilangan bulat saja. Bilangan pertamanya kita samakan dengan contoh yang ada di sini aja. Oke, bilangan pertama itu adalah 2. Nah, dia masuk bilangan prima. Oke, kita coba contohkan lagi bilangan yang bukan bilangan prima. 4. Nah, contoh. Nah, di sini 4 itu ternyata dia masuk bukan bilangan prima. Nah, ini bisa sampai coba-coba di rumah nanti ya untuk programnya. Nah, masih gampang programnya ya. Jadi sini ada ya, ini kalau kita lihat ya, di sini ada for, di mana di dalam for itu terdapat 1 if, 2 if, dan juga 1 else. Nah, nanti formatnya bisa seperti ini juga. Nanti bisa aja yang lebih banyak lagi. Jadi di dalam for itu ada if, ada else, ada di dalamnya if itu ada for lagi. Nah, itu bisa juga seperti itu. Dan semuanya itu tergantung kebutuhan ya. Kita lanjut saja biar tidak terlalu lama ya, kita masuk ke contoh-contohnya saja ya. Nah, di sini membuat program yang meminta sebuah bilangan bulat dimasukkan dari keyboard ya, dan kemudian menampilkan sebuah bilangan menjadi faktor pembagi bilangan tersebut. Nah, di sini contohnya 12 itu yang akan menjadi faktor pembagi yang habis ya, itu adalah dirinya sendiri atau 12. Kemudian berapa? Ada 6 itu habis, kemudian ada 4 itu juga habis, 3 itu habis, 2 itu habis, dan 1. Kalau kita bagi 10, dia nggak habis, masih ada tersisa koma, akhirnya yang tidak diperbolehkan. Nah, ini logikanya juga sampai harus tahu dulu ya. Oke. Kalau kita lihat contoh di sini ya, ketika kita masukkan nilai 12 ya, itu faktor pembagi dari bilangan 12 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6. Kita masukkan bilangan itu adalah 15, faktor pembaginya cuma ada 3, di mana 3 itu adalah 1, 3, dan juga 5 ya. Oke, untuk bilangan bulat selanjutnya ya, ini bisa sampai lihat ya, dimana ketika ada 20 ya, faktor pembaginya itu terbatas ya, ada 1, 2, 4, 5, dan juga 10. Untuk 25 itu malah hanya 2, yaitu 1 dan juga 5. Nah, sedangkan untuk 50 itu ya, pembaginya ada 1, 2, 5, 10, dan juga 25. Ini kalau kita coba programnya ya, kita langsung running aja. Kita masukkan nilai berapa, 25 gitu aja. Oke, kita enter. Nah, faktor pembagi dari bilangan 25 itu adalah 1 dan 5. Kalau kita bagi 10, dia masih tersisa 0,5 ya kan. Kalau kita bagi 15 nggak bisa. Kalau kita bagi 5, dia habis ya kan. Hasilnya juga 5, atau kita bagi dengan 1. Itu selanjutnya. Oke, kita lanjut ke contoh selanjutnya ini. Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Jadi ada for di dalam for untuk membuat suatu bentuk segitiga seperti ini ya. Ini nanti bisa sampai coba di rumah ya dengan menggunakan program ini, dan bisa sampai analisa bagaimana sih cara kerjanya program ini untuk menghasilkan seperti itu. Oke, ini 1, 2, 3, 4, 5. Kita coba masukkan tinggi segitiga itu 5. Seperti itu. Tapi kalau kita masukkan tinggi segitiganya itu nanti 10, nah seperti ini. Oke, nah, lanjut saja, saya percepat karena sudah setengah jam lebih ini ya.
Oke, nah ini menyusun deret angka menjadi sebuah segitiga, di mana deret angkanya ini dia urut ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan formatnya harus seperti ini. Nah ini kalau sampai tidak mengetahui logika dan juga algoritmanya menyusun suatu deret angka menjadi seperti ini, sampai tidak akan bisa membuat program seperti ini. Kalau saya contohkan ya, ini kita angkat caranya sesuai dengan contoh, kita masukkan nilai 15 ya. Mohon maaf, salah. Ini maksudnya adalah tingginya yang dimasukkan itu adalah tinggi dari segitiganya. Oke, 5. Nah, seperti ini. Hasilnya ini ya, itu nanti bisa berapa saja, bisa sebanyak apapun, tergantung keinginan kita untuk memasukkan berapa tinggi segitiga dari deret tersebut. Ya, kita lanjut. Di sini ini sama ya, cuma sama seperti tadi, cuma formatnya saja yang berbeda ya. Dimana kalau di sini nilai awal itu dimulai dari paling bawah, ya. Tentunya seperti ini. Kemudian setelah nilai yang telah ditetapkan ya, dia akan berganti baris dan juga kolom. Kalau kita coba programnya ya, caranya nah, kita di sini diminta untuk memasukkan jumlah baris dan juga jumlah kolom ya. Jadi nanti kita bisa mengetahui di baris dan kolom itu terdapat nilai apa saja, itu berdasarkan jumlah baris dan jumlah kolom yang kita masukkan. Nah, untuk sebagai contoh ya, kita masukkan jumlah barisnya itu 5 dan juga jumlah kolomnya itu 5. Nah, hasilnya dia seperti ini. Nah, bisa juga kita membuat yang lain, contohnya jumlah barisnya dia 10, kolomnya 5. Kita lihat, nah, hasilnya seperti ini. Jadi ada 10 baris dengan 5 kolom. Nah, ini mungkin bisa saya mencoba ya, mencoba di rumah ya, kemudian nilainya sampai rubah-rubah, nanti pengaruhnya dari ini itu apa, nanti sampai akan tahu sendiri. Lanjutkan saja ke contoh selanjutnya ya. Nah ini, kalau ini dia fungsinya untuk memotong karakter ya. Ini sama ya, ini masih menggunakan ini ya, Starlen ya, untuk mengetahui panjang suatu karakter string ya. Ini yang Starlennya sudah kita bahas di pertemuan kemarin ya. Nah, ini formanya seperti ini. Nah, dia nanti akan mengetahui panjang dari string ini, kemudian dia akan membuang datanya satu persatu sampai sampai string data terakhir yang dia dapatkan. Nah, kalau kita contohkan di dalam programnya ya, di sini kita coba compile, kita masukkan kata Surabaya atau kita yang lain apa ya, Kertosono. Coba, nah ini. Jadi Kertosono, Rtsono, ada Tosono, ada Osono, ada Sono, ada Ono, ada No, dan juga ada O. Nah ini kita menggunakan fungsi Starlen ya, jadi strlen untuk mengetahui panjang suatu data string ya. Oke, kita lanjut saja dulu, lanjutkan lagi ya. Nih ya, ini menghitung jumlah huruf kapital ya. Jadi bisa saja ya, untuk mengetahui huruf kapital dari suatu tulisan yang kita tulis ya di keyboard ya, itu kita bisa mengetahui berapa sih jumlah huruf kapital yang kita tulis. Nah, tapi sampai harus tahu dulu ya bagaimana sistemnya itu bekerja. Ini kita contohkan ya. Kalau di sini masih tetap menggunakan for. Di dalam for itu ada if ya.
Nah, tapi di dalam for itu terdapat ini. Ya. Ada int, ada string untuk stringnya ya. Ini ada pasnya. Di sini ada karakter a besar ya, dan karakter kurang dari z. Jadi antara lebih dari a besar dan juga kurang dari z yang kecil, z besar. Oke, kita compile. Kita coba masukkan kata Surabaya. Jadi ada 1, 2, 3, 4 tulisan kapital yang besar dan ada 4 tulisan yang kecil. Kita coba. Nah, jumlah huruf kapitalnya itu adalah 4, yaitu SUR. Tapi bagaimana kalau hurufnya itu kecil semua? Kita coba. Surabaya. Nah, dia akan 0. Nah, itu selanjutnya ya. Saya sampai coba-coba sendiri nanti di rumah. Selanjutnya ini ya. Ini hanya untuk mengkonversi ya. Mengkonversi huruf besar menjadi kecil atau huruf kecil menjadi besar. Tapi di sini ini kita harus mengetahui data ASCII-nya dulu ya. Ini agak susah juga ini. Jadi kita harus mengetahui nilai dari ASCII suatu huruf itu ya. Kemudian nilai tersebut nanti ditambah atau dikurangi. Mungkin untuk saat ini contohnya saja dulu yang paling penting. Oke. Kita running ya. Running, kita coba masukkan kata Surabaya. Dia nanti akan dikonversikan ke huruf kapital yang besar. Tapi ketika kita running menggunakan huruf besar, kira-kira apa yang terjadi? Dia akan mengkonversikan ke huruf Surabaya yang kecil. Dan mungkin nanti bisa sampai coba-coba di rumah ya, untuk semua program yang ada di for ini, agar paling tidak menambah pengetahuan Anda untuk fungsi dan juga penerapan for di programnya, dan juga untuk menambah wawasan sampean tentang contoh-contoh penggunaan program for. Nah, oke. Mungkin untuk materi minggu ini ya cukup sampai sini aja ya. Mungkin nanti sampean bisa mencoba sendiri program-programnya, di sampean rubah-rubah nilainya. Jangan takut merubah nilai karena ini program ya. Jadi kemungkinan yang paling terbesar itu cuma ketika programnya hang, dumping memori, kemudian restart, cuma itu aja. Tidak akan merusak terlalu banyak, kecuali kalau nanti bermain dengan alat-alat mekanik ataupun hardware itu nanti kalau sekali meledak kelihatan. Kalau ini coba-coba aja nggak apa-apa. Variabelnya diganti-ganti, dirubah-rubah nggak masalah. Oke, terima kasih atas waktunya. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk saya dan juga untuk sampean. Terima kasih atas waktunya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.